Bagi siapapun Anda yang ingin menjadi seorang pemimpin atau akan menjadi seorang pemimpin kelak di masa depan, perlu diketahui bahwasanya dalam organisasi akan terjadi berbagai macam problematika, masalah yang akan kita temukan. Kekacauan, miskomunikasi, miskoordinasi, masalah kepercayaan, dan lain semacamnya. Ternyata kalau kita sadari betul, itu seringkali datang bukan pada niat yang buruk, melainkan karena pesan yang tak pernah disampaikan. Iya apa iya? Kalau enggak, silahkan komen di bawah. Bukan karena orang, bukan karena kemampuan orangnya, melainkan karena arah yang tak pernah disamakan. Maka izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pembahasan yang dimana komunikasi adalah kunci sunyi untuk menentukan segalanya. Baik, poin yang pertama, komunikasi itu struktur tak terlihat. Jadi memang kita tidak bisa melihatnya. Tapi saat ia lemah, seluruh bangunan organisasi itu akan hancur. Dan perlu diingat bahwasanya komunikasi itu bukan hanya alat, melainkan apa? Jembatan antara ide dan aksi, visi dan realisasi. Poin yang ketiga, komunikasi menentukan kualitas tim. Bagaimana bisa? Bisa, karena dengan komunikasi yang efektif, dengan saling memahami pesan atau maksud dari anggota ke anggota yang lain dalam organisasi, itu akan melancarkan, mengoptimalkan setiap programnya, tujuannya, strateginya, dan lain semacamnya. Sehingga bisa dikatakan kualitas tim itu akan menjadi lebih baik. Bahkan teman-teman sekalian, punya ide cemerlang itu bisa gagal hanya karena tidak dikomunikasikan dengan benar. Dan sebaliknya, tim biasa bisa jadi luar biasa karena apa? Karena bisa saling memahami, ya, dengan komunikasi yang efektif. Seperti itu. Dan poin nomor 3, komunikasi itu bukan sekedar berbicara, tapi menyamakan arah. Jadi kalau dalam rapat, komunikasi justru menyusun strategi, bukan cari masalah, bukan memperparah. Dan kalau ada konflik, komunikasi justru mendinginkan bara. Dan kalaupun ada kegagalan, komunikasi justru memulihkan kepercayaan. Kalau ada organisasi yang gagal, itu bukan karena perbedaan, melainkan bisa jadi karena tidak pernah membangun pemahaman. Pada intinya, sebelum Anda ingin didengarkan orang lain, maka belajar untuk mendengarkan orang lain. Dan sebelum ingin memimpin, maka belajar untuk dipimpin dan menyampaikan dengan penuh hati. Dan ingat, komunikasi itu bukan keterampilan tambahan, tapi fondasi keberhasilan. Yudadah, yubabay.